Wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Bait Al-Hikam ini dengan sehat. Kedua kalinya tak lupa kita haturkan selawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Nah, jadi di sini saya tidak ingin, bukan tidak ingin sih, tapi ingin bercerita tentang kesuksesan. Bagaimana cara kita menuju jalan yang sukses. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya ke teman-teman semua, ke antum-antum semua. Di sini siapa yang suka naik gunung? Siapa yang suka naik gunung? Iya, ya. Udah, stop, uskutu. Nah, kita tanya yang tadi pertama bilang saya, Al-Ahrafif, gimana rasanya pas bisa sampai puncak? Terus pas sebelum nyampe puncak itu pasti susah enggak? Susah, tapi karena dorong. Tepuk tangan lu buat Jadi di sini saya cuma minta satu ke teman-teman semua. Jadi perhatikan kultum saya, karena di akhir kultum saya akan bertanya ke 1-2 orang. Nah, yang udah bisa jawab bakalan maju. Perhatiin. Jadi di sini ada sebuah cerita. Nah, ceritanya ini ada seorang pemuda. Pemuda ini suka naik gunung. Nah, ada sebuah gunung yang bagus, jadi dia tuh tertantang ingin pergi ke gunung itu. Nah, dia pergilah ke gunung itu. Pas sampai lereng, di lereng itu dia ketemu rumah tua. Nah, di rumah tua itu ada kakek-kakek yang tinggal di situ. Nah, pergi dah ke situ pemuda ini, pergi dia. Nanya dia, wahai kakek tua, di mana tempat bagaimana caranya kita menuju puncak gunung itu? Nah, si kakek tua ini bilang ada 2 jalan. Ingat ya, ada 2 jalan. Nah, di 2 jalan ini pemuda tuh nanya, mana jalan yang paling bagus? Nah, si kakek tua ini semua jalan itu ada rintangannya. Tapi si pemuda ini bilang, bolehkah saya memilih jalan yang sebelah kiri? Terus kakek tua ini bilang, boleh, tapi di jalan sebelah kiri ini dia banyak kerikil, banyak batu-batuan. Nah, tapi si pemuda ini tetap mau ambil jalan sebelah kiri. Pergi dah dia jalan di sebelah kiri, dia pilih jalannya, jalan. Nah, pas dia pilih jalan sebelah kiri itu, ternyata benar yang dibilang sama kakek-kakek itu. Dia tuh ketemu jalan yang benar-benar banyak kerikilnya. Nah, di situ pemuda ini bilang, oh benar kata si kakek itu ya, di sini banyak deh kerikilnya. Semakin dia naik, itu kerikilnya makin banyak, malahan makin susah dia naik ke puncak. Jadinya pemuda ini turun lagi, dia pergi dia ke kakek itu. Dia bilang, kalau jalan sebelah kanan gimana? Nah, jalan di sebelah kanan itu dia banyak durinya, dia bilang sama si kakek ini. Nah, pemuda ini diambil jalan kanan. Nah, pas diambil jalan kanan itu ternyata benar, di situ juga banyak durinya. Semakin dia naik, duri itu semakin banyak. Nah, pemuda ini turun dia lagi ke kakek ini. Nah, habis itu pemuda ini bilang kayak begini, kayak masa nggak ada jalan yang bagus gitu buat kita ke puncak, kata si cowok ini, si pemuda ini. Jalan yang benar-benar yang bagus, nggak ada durinya, nggak ada kerikilnya, dia nggak terjal. Nah, gitu maksudnya si pemuda ini. Nah, habis itu si kakek tua ini dia bilang kayak begini, kalau kamu mau mencapai ke puncak, pasti kamu bakal harus melewati banyak rintangan dulu. Kan kalau di puncak itu pasti kita dapat view yang bagus kan, yang bagus. Nah, kan kita dapat view yang bagus itu termasuk kesuksesan dari kita. Nah, tidak mungkin kita menuju kesuksesan itu jalan kita mulus-mulus aja, kayak aspal aja kan tidak mungkin. Pasti ada kerikilnya, ada batunya, ada durinya. Nah, sama juga kayak kita ngejar cita-cita kita. Nah, mungkin kita mau jadi dokter, tapi
ndak mau belajar, pengen pinter tapi males-malesan, kan itu ndak mungkin, bener ndak? Pengen nilai bagus tapi ndak belajar, bisa atau ndak? Kita harus belajar dulu sungguh-sungguh. Nah di situ pasti Allah tuh bakalan tahu, oh ini hambaku yang bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita leha-leha tapi mau yang lebih kan enggak bisa juga kan. Jadi harus kita berusaha dulu. Nah kalau kita udah pada titiknya itu pasti Allah bakalan, dia udah berusaha. Allah tuh tahu kita udah berusaha, pasti dipermudah jalan kita. Nah pertanyaan saya di sini, saya milih Kafka karena saya lihat kamu tidur. Kafka, saya mau nanya ke kamu, cita-cita kamu apa? Mau apa? Mau apa? Belum ada gambaran. Kalau Al-Ahtorik apa sih? Mau kemana? Mau kemana? Mau ke Timur Tengah. Doain ya buat Al-Ahtorik, katanya mau ke Timur Tengah. Nah di sini saya mau nanya nih ke Al-Ahtorik. Al-Ahtorik mau ke Timur Tengah, tapi apa nih usahanya? Buat ke Timur Tengah itu apa usahanya? Ayo dong, apa? Nggak, coba maju. Ayo, masa nggak berani maju? Dengerin ya, dengerin. Ntar cewek satu. Ayo dengerin. Mungkin usaha yang akan saya lakukan adalah belajar lebih giat pada belajar bahasa Arab, kemudian tentang pemahaman agama. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Nah, doain ya semoga Al-Ahtoriknya dapat ke Timur Tengah dan semua kelas 12 juga dapat ke universitas yang dia pengen. Amin. Nah, jadi yang cewek nih belum. Yang cewek coba Alicia. Coba ke sini sebentar Alicia. Enggak apa-apa, ke sini aja. Ya udah kalau gitu. Cita-citanya apa? Alicia cita-citanya apa? Kenapa? Jadi dosen. Apa nih usahanya dari sekarang? Mau jadi dosen tuh gimana caranya Alicia biar terwujud cita-citanya? Oh, masuk SMA favorit. Oh, itu tahap awalnya dia belajar sungguh-sungguh dari sekarang. Tepuk tangan dulu buat Alicia. Nah, jadi buat teman-teman juga, jadi kan pasti kita semua punya cita-cita. Bener nggak? Siapa nggak punya cita-cita? Kita tuh punya, tapi kita belum tahu. Nah, itu kita tuh semua punya cita-cita. Nah, tinggal kita tuh semua punya cita-cita, tapi kita belum. Kalau ada yang bilang saya enggak punya cita-cita, itu dia belum tahu cita-citanya, bukan enggak punya. Nah, jadi kalau kita udah emang punya cita-cita ini, apalagi sampai kita sampai nyusun saya mau kemana besok, mau ke universitas ini, mau kerja ini, mau nikah sama ini. Nah, itu kan ada rancangan hidupnya kan, walaupun enggak terjalan, tapi yang kita punya rancangan hidup. Nah, jadi mulai dari sekarang kita sama-sama kita fokus dah ke apa yang kita mau kejar. Nah, tapi kalau kita udah usaha tapi kita ndak doa juga kan ndak bisa. Jadi dengan doa itu kita udah berusaha nih, seperti yang Ustadz Jamal telah jelaskan. Misalkan ini botol, kita udah berusaha, ini dari botol nih, botol telapak tangan saya botol misalkan. Kita udah usaha sampai sini, sedikit kita baru usaha segini, tapi itu benar-benar itu udah kita kerja keras banget. Nah, sisanya yang naik ke sini itu kita bantu dengan doa. Kita dorong dengan doa. Ngerti? Jadi kalau kita udah usaha plus doa itu insya Allah bakalan dikabulkan, dimuluskan jalan kita. Mungkin sekian kultum saya pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.